Pakis Binaya. Hanya bisa ditemukan di Gunung Binaya aja. Ini bambu Cina, dia cukup kecil ukurannya. Bambu Cina ini memiliki rebung yang rasanya biasanya tidak terlalu manis. Pohon kenari seram ini memiliki getah kenyal dan baunya harum. Kura-kura air tawar. Sesekali ini akan menampakkan dirinya ke permukaan air karena dia bernapas dengan paru-paru. Wih, keluar. Di Indonesia ada ratusan gunung yang memiliki karakter yang berbeda dan terkadang memiliki sesuatu yang endemik yang bisa kita temukan di satu gunung namun tidak ada di gunung yang lainnya. Pakis Binaya. Dia tumbuh di ketinggian 2.500 ke atas. Di sini cukup banyak dan ini yang sudah tua. Dia memiliki batang yang cukup kokoh, diselimuti dengan berbagai macam lumut, dan kurang lebih ini tingginya sekitar 2,5 meter sampai 4 meter. Yuk. Memang secara sepintas pakis ini sangat mirip dengan kerabatnya di lokasi lain yang jauh dari gunung ini. Namun bentuk fisik pakis ini sangat unik, dengan batang yang panjang dan cenderung kecil. Pakis ini tumbuh hingga 7 meter. Awas, jalan cukup terjal dan cukup licin. Wow, sekarang kita di hutan pakis. Di sini cukup banyak. Pohon pakis ini dia memiliki nama latin Cynthia binaya, itu ditemukan oleh ilmuwan Jepang dan hanya bisa ditemukan di Gunung Binaya aja. Ini yang masih ada daunnya. Pada bagian ujungnya dia memiliki seperti pakis haji dan daunnya dia cukup pendek serta di ujung bagian pohonnya. Kalau kita lihat di sini pemandangan di bawah ini cukup menarik karena di sana cukup banyak pakis. Namun pakis ini tidak bisa dimakan dan pohonnya cukup keras. Nah, ini ada yang roboh. Ini karena tua, saya akan mencoba. Cukup keras. Nah, namun bagian dalamnya dia berlubang seperti ini. Bagian kulitnya cukup keras. Memang struktur bagian pohonnya dia seperti pakis biasanya, namun dia memiliki ukuran yang cukup tinggi dan di kondisi ekstrim seperti ini hingga suhu minus sekitar 0 sampai minus 10 derajat, pakis ini masih bisa hidup. Wow, coba perhatikan. Di sekitar sini masih cukup banyak jenis-jenis rusa. Ini merupakan kotorannya. Nah, ini masih baru. Di sini rusa masih bisa berkembang biak dengan luasa atau lebih banyak karena tidak ada predator lainnya. Ada beberapa burung-burung kecil yang kita bisa temukan di sini. Dia berterbangan di pakis-pakis. Dengan membentuk kelompok-kelompok di tengah padang semak, batang pohon terlihat menjulang. Apalagi daunnya yang kurang dari 1 meter, membuat jenis pakis ini terlihat lebih tinggi dari ukuran sebenarnya. Meninggalkan puncak, lereng terjal pasir berbatu menjadi sarapan pagi kali ini. Keseimbangan dan kecermatan memilih pijakan dan jalur sangat dibutuhkan di sini.
Masuk ke alam rimba, tanah mulai stabil jika diinjak. Kanopi hutan menahan terik matahari, dan perjalanan sedikit lebih nyaman. Ada cukup banyak pohon bambu. Di sini saya harus mencari bambu-bambu yang cukup muda. Biasanya di dalamnya tersimpan ada beberapa air. Coba lihat. Tadi patah tidak sengaja dan di dalamnya pecah dan ada airnya. Ya, salah seperti ini. Saya harus memotong bagian atasnya. Di sini ada airnya. Cukup segar. Jenis bambu ini merupakan jenis lain dari bambu-bambu yang ada. Ini bambu Cina, dia cukup kecil ukurannya. Dan cara untuk mencari bambu yang ada airnya seperti ini. Kalau satu ruas ada airnya, berarti satu batang ini ada airnya semua. Jadi bisa diminum. Terus pada bagian bawahnya harus dipotong. Dan seperti ini, satu persatu. Rasanya tawar dan cukup segar. Karena bambu-bambu di sini memiliki diameter yang tidak terlalu besar sehingga cadangan air di dalamnya tidak terlalu banyak. Memang tidak setiap bambu dia memiliki air di dalamnya. Saya harus melihat satu persatu. Nah, seperti ini. Ini ada. Bambu merupakan salah satu tanaman yang tercepat tumbuh di bumi, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 100 cm dalam 24 jam. Namun tingkat pertumbuhan itu sangat tergantung pada kondisi tanah dan iklim setempat. Selain kita dengan mudah mendapatkan sumber air di hutan bambu, kita bisa juga mendapatkan jenis makanan rebung muda. Oh, ini dia. Saya akan memotongnya terlebih dahulu. Nah, coba lihat. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 1 jengkal setengah. Dia memiliki struktur yang cukup lunak. Dikuliti dan mengambil bagian dalamnya. Namun jenis bambu Cina ini memiliki rebung yang rasanya biasanya tidak terlalu manis, agak pahit. Namun ini bisa dimakan. Nah, bagian pangkalnya ini yang biasanya rasanya cukup enak. Ya. Cukup empuk, namun sedikit pahit. Beberapa bambu dapat tumbuh lebih dari 30 meter dengan diameter hingga 20 cm. Usia pohon ini sekitar 5-8 tahun. Yang bagian atasnya dia terdapat isi di dalamnya berwarna putih. Tidak hanya menyimpan air, batang keras ini juga menyediakan bahan pangan bagi manusia. Jauh meninggalkan puncak gunung, ketinggian tinggal ratusan meter di atas permukaan laut. Jalur-jalur air mengerucut membentuk sebuah sungai kecil, mempermudah perjalanan ini.
Coba lihat, di sana cukup banyak lebah dan bersarang dia ada sekitar 10 lebih di pohon kenari seram. Pohonnya cukup besar dan itu cukup susah untuk saya jangkau atau saya panjat. Saya akan mencoba mencari beberapa buah apabila terjatuh di bawahnya. Saya akan dekat ke sana. Sayang sekali, madu yang begitu banyak tergantung di batang pohon tidak dapat saya nikmati, dan sepertinya musim buah juga belum datang. Ayo. Ini pohonnya. Pohon kenari seram ini memiliki ukuran yang cukup besar. Diameter pohon ini saya kira lebih dari 1,5 meter. Dan uniknya dia memiliki buah pada bagian dagingnya yang sudah tua, bahkan bagian bijinya bisa dimakan dan rasanya cukup manis. Mudah-mudahan di bawah ada yang terjatuh. Coba lihat. Ini ada beberapa sarang lebah yang terjatuh dan dia sudah mulai membusuk. Ini sarang lebah yang sudah terjatuh dan sudah membusuk dan sarangnya sudah cukup kotor, gak bisa dimakan. Memang tidak semua lebah menyukai jenis-jenis kayu. Hanya beberapa jenis kayu yang disukai untuk membuat sarang. Seperti salah satunya adalah pohon kenari seram ini. Dan dia memiliki getah yang bisa dikunyah seperti permen karet. Nah, ini getahnya di sini. Apabila terluka seperti ini, dia akan mengeluarkan getah yang seperti kristal. Getahnya seperti karet dan berwarna keputih-putihan. Nah, ini bisa dimakan seperti permen karet. Kenyal dan baunya harum. Saya akan cari lagi. Oh, ini dia. Coba lihat. Ya, ini lumayan banyak. Dan dia berwarna kekuning-kuningan, sedikit kuning-kuningan dan dia agak lembek. Saya akan mencobanya. Karena dia belum terlalu lama, jadi getahnya belum terlalu keras. Walau madu dan buah di pohon ini tidak dapat saya nikmati, tapi tanaman ini memberi saya kudapan untuk dinikmati dalam perjalanan. Kita cari tanaman yang lainnya. Berjalan jauh lebih ke bawah, sungai kecil yang saya lalui mendapat tambahan air dari aliran-aliran kecil yang membuat sungai menjadi besar. Wih, kura-kura. Ya. Wah, kura-kura air tawar. Coba lihat, dia langsung menyembunyikan bagian kepalanya ketika merasa terancam. Dia memiliki perisai yang cukup kuat. Ini adalah perisainya, cangkang yang cukup kuat untuk bersembunyi dan melindungi dirinya dari predator. Namun sesekali kura-kura air ini akan menampakkan dirinya ke permukaan air karena dia bernafas dengan paru-paru. Ukurannya masih cukup kecil dan dia berburu di sini ikan-ikan kecil serta telur udang. Makan favoritnya adalah lumut-lumut. Di sini cukup banyak lumut-lumut, bebatuan yang hijau-hijau yang ada di sekitar sini. Coba lihat, kukunya disembunyikan. Apabila kita taruh di bawah, biasanya dia akan menampakkan bagian kaki-kakinya. Cukup susah. Saya akan coba menariknya. Coba lihat bagian bawahnya. Cangkangnya cukup kuat pada bagian atas dan bagian bawahnya. Ini sangat berfungsi cukup bagus untuk melindungi bagian dalamnya atau bagian badannya. Dia memiliki kuku-kuku yang cukup tajam, di sini bisa terlihat. Ini berfungsi untuk mencengkram dan
ada beberapa selaput di bagian kakinya itu berfungsi untuk berenang. Dia memiliki corak berpetak-petak di sini. Ada yang bersegi 6, segi 5, nah berbeda-beda. Pada bagian atasnya dominan kecoklat-coklatan. Dia cukup bagus untuk berkamuflase dengan batuan yang ada di sini. Apabila dia tidak jalan, itu cukup susah untuk kita melihatnya. Pada bagian bawah dia cenderung ke berwarna agak terang. Di sini ada berwarna sedikit krem atau lebih ke putih, dan ada beberapa corak yang agak gelap. Saya akan melepaskannya. Hewan ini hidup di berbagai habitat mulai dari gurun hingga laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya di air, sebagian lagi semi-akuatik. Kura-kura ada yang bersifat pemakan tumbuhan, daging, atau campuran keduanya. Satwa ini tidak memiliki gigi, akan tetapi perkerasan tulang di moncongnya sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Berjalan di aliran sungai utama pada musim hujan seperti ini perlu kewaspadaan tinggi. Pengetahuan tentang tanda-tanda alam tidak terelakkan sangat dibutuhkan. Hujan di puncak gunung mungkin tidak terasa secara langsung di sini, namun hanya hitungan jam sesuatu bisa berubah sangat drastis. Dari aliran sungai yang kecil menjadi banjir bandang, dan kita harus bisa mengantisipasinya. Tapi sepertinya keadaan belum akan berubah. Di sungai seperti ini, biasanya banyak ikan-ikan yang cukup kecil atau udang, dan saya harap saya bisa mendapatkannya. Di sini ada beberapa sela-sela batu dan ular. Apabila dia menyelam, dia cukup susah. Oh, ini dia. Piton Ecolatus. Ya. Piton ini masih kecil. Coba lihat. Wow. Ular ini pandai berenang dan memanjat. Jadi sungai-sungai kecil seperti ini tempat yang paling disukainya. Ular ini memang tidak termasuk ular berbisa, namun cukup berbahaya dengan belitanya yang kuat. Coba lihat, dia menjulurkan lidahnya dan memangsa setiap burung-burung, bahkan telur dia makan. Wow, saya harus berhati-hati karena dia bisa menyerang dengan cara tiba-tiba. Namun kondisi di air seperti ini, untuk ukuran piton yang cukup kecil ini cukup aman bagi saya. Karena apabila dia sudah besar, dia akan memiliki kekuatan lebih untuk membelit saya dan menggigit saya. Wow, dengan warna yang kuning dan coraknya seperti bunga-bunga seperti ini, dia berkamuflase dengan ranting-ranting kering dan memanjat pohon menunggu mangsa seperti burung. Dia beraktivitas di siang hari seperti ini, bahkan juga malam hari. Dan ini ukurannya masih kecil karena dia merupakan piton terpanjang di dunia. Dan saya akan melepaskannya pelan-pelan. Dan saya cukup aman di perairan seperti ini. Coba lihat, saya akan diam dan ini cukup aman bagi saya. Wow, saya akan berenang dengannya. Ular jenis ini bernafas dengan paru-paru, namun demikian dia juga penyelam yang unggul. Dalam sekali tarik nafas, satwa ini mampu bertahan hingga 5 menit dalam air bahkan lebih, tapi tetap saja harus mengambil nafas lagi di permukaan. Sanca kembang hidup di hutan-hutan tropis yang lembab. Ular ini bergantung pada ketersediaan air, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kubangan atau rawa. Ular sanca termasuk ular yang berumur panjang, hingga lebih dari 25 tahun. Baiklah,
biarkan ular itu mencari makan dan saya akan lanjutkan perjalanan.